Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter, selamat merubah nasib bagi dulur-dulur sesama pembudidaya kelapa sawit. Pada hari ini hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, kita ketemu kembali dalam tema masih sulam menyulam dulur-dulur. Nah, ini yang di depan kami ini bibit termasuk penyimpangan genetik jenisnya daun tirus dulur-dulur. Nah, gimana daun tirus itu? Nah, ini dulur-dulur ya. Ini daunnya kan ujungnya lancip sampai bengkok gitu kan. Nah, sampai kayak ekor kerbau gitu ya. Ini ada sulurnya juga loh, tuh. Nah, tak cari sulurnya ya, ada benangnya nih. Ini ada benangnya nih ya. Nah, tak tarik-tarik tuh, ada benangnya. Nah, ini kena angin ya. Nah, ini ada benang. Benang ini tidak menjamin sawit kita sawit betina dulu. Nah, tak dekatkan ya biar kelihatan ya. Ini benang tak tarik-tarik tuh ya. Tuh, tak tarik-tarik tuh benang. Tidak menjamin sawit ini nanti normal. Nah, ini termasuk daun tirus yang kita harus berantas dulu. Nah, itu daunnya kan menjuntai gitu ya, kayak ekor kuda, mirip-mirip ekor kuda lah. Ekor kerbau juga sama. Nah, ini dulu ya, menjuntai gitu kan. Nah, ini dulu ya. Nih, yang sangat jelas ini ya, tuh kan. Sampai ngelawer gitu loh ya, ngelawer. Nah, ini yang normal kayak ini sebelahnya pas ini, sebelahnya pas nih ya. Ini kan normal ya, sebelahnya pas, nggak ada ngelawer kan. Nah, nggak ada kan ngelawer. Nah, nggak ada ngelawer, nggak ada. Jadi memang lancip ya lancip, nggak ada ngelawer. Nah, tapi yang ini, nah ini nih, sampai ngelawer gitu ya. Ini yang paling parah nih ya, ngelawer gitu ya. Ujungnya lancip tuh, kayak 2 jari itu, lancip. Panjang, ini jarinya panjang ini. Nah, panjang sekali tuh. Nah, lawer. Nah, sebelahnya pas ini dia nggak panjang, dia sedang aja. Nah, ini ya. Nih 2 jarinya nih. Nah, sedang kan, nggak panjang. Terus ini nggak melungker itu nggak. Lancip ya lancip bae. Ada melungkernya. Nah, itu atau tuh sama. Tuh nggak ada lawernya kan. Tadi itu menjuntai berarti daun tirus. Nah, kesalahan yang kedua ya sebenarnya bukan salah, tapi penyimpangan genetik. Ini dari bongkolnya ini kayak lempeng gitu ya, dari bawah nah sampai atas tuh lempeng tuh, lempeng. Sedangkan sampingnya pas ini bongkolnya tuh raksasa loh, bongkolnya ini besar tuh kan, saya mau kan tuh besar bener tuh. Tadi kan kecil, lempeng ke atas ya, kayak pensil bae. Nah, enggak layak dipertahankan. Kalau yang kayak gini harus kita berantas atau kita ganti. Nah, adapun cara gantinya ini begini dulu. Jadi lubang tanam itu sekitar bonggol sawit kita gali 1 cangkol ya. Ini cangkolnya nih kelihatannya. Nah, ini dalamnya 1 cangkol tuh ya, dalamnya 1 cangkol, lebarnya 1 cangkol, keliling. Nah, keliling ya. Tuh keliling, tahu lubangin semua. Tuh keliling kan. Nah, lubangan semua. Kalau sudah keliling 1 cangkol, baru ini kita dodos nih bawah nih. Bawah tunggul ini kita dodos, jes, muter. Nah, setelah kita dodos, baru kita dorong. Yang atasnya ini kita dorong loh. Nah, ini kita dorong. Nanti bisa ambruk sendiri. Nah, ini kenapa kita waktu ngerempel pelepah ini nggak semuanya kita berunduli, karena yang atas itu nanti untuk pengungkit. Jadi kalau ada pelepah yang masih ke atas ya, masih tegak ke atas, itu kita dorong agak atas kan, dia kayak efek pengungkit. Jadi nggak perlu tenaga berat-berat, cukup 1 orang bisa tumbang. Tapi kalau ini berundul sampai sini habis, pelepahnya habis sama sekali, ya kelenger kita dorongnya, kita dorong tunggul. Jadi ya memang ini suatu trik untuk kawan-kawan dulur-dulur bisa praktekkan apabila nanti nyulam. Karena begini dulur-dulur, di daerah kami Bedamaran Timur ya, ini pasaran dongkel 1 pokok sawit kira-kira umur 2 tahun lebih ini, 2 tahun lebih itulah kira-kira ya, sampai 2,5 kira-kira. Nah, itu umum borongannya itu 50.000, umumnya 50.000. Jadi gali
sama ngeroboh kan 50.000 satu batang. Orang karena nggak ngerti caranya, satu hari cuma dapat 2 pokok 100.000. Padahal kami sendirian nggak ada yang bantu, sanggup numbang 8, 4 kali lipat lebih cepat daripada orang berotot tapi nggak ngerti cara. Nah, kami 4 kali lebih cepat. Nah, itu tadi caranya, digali keliling. Nah, terus yang pelepah-pelepah itu apa namanya, yang ke samping-samping diprotoli semua, sisakan yang atas, nggak usah dihabiskan. Nah, kita dorong dari sebelah atas gitu, misal ke barat ya ke barat aja, dorong aja, roboh ke barat. Tapi sebelum didorong, didodos dulu keliling. Nah, aman, gampang sekali kalau ngerti. Nah, inilah dulur-dulur teori untuk nyulam sawit, dan ciri-cirinya udah kami jelaskan. Saya ulang, kenapa ini harus diulang, diganti apa disulam. Yang pertama dari ciri-ciri itu daunnya tirus. Tirus itu gimana? Tirus itu lancip, terus dia tuh ngelawer kayak buntut kuda, kayak ekor kuda. Nah, ciri yang kedua, pohonnya ini kecil. Dia ini lempeng, kayak lempeng aja kayak pensil, dari atas ke bawah tuh lempeng. Kalau yang lain yang normal itu kan bendol di bawah, jadi semok gitu. Ini enggak nih, jadi kurus. Jadi ini walaupun nanti ada buah itu kecil, lah ini malah nggak ada sama sekali loh. Ini nggak ada sama sekali, kosong tuh ya. Kita kelilingin ya. Nah, kosong kan? Kosong sama sekali, nggak ada tuh. Ini ada muncul bakal bunga, tapi kita nggak tahu ini bunga benar apa enggak. Jangan-jangan ini nanti kalau nyeprol keluar rambut lagi. Nah, karena ini jantan. Padahal nih sebelahnya ya. Nah, kami tunjukkan sebelahnya yang normal, batangnya sebesar ini lor, sebesar pohon kelapa lor, lebih besar dari ini, lebih besar ini daripada pohon kelapa lor. Bunganya nih ya, bunganya nih saya kasih tunjuk ya. Ini ada 3 nih ya, ada 3 contoh nih bunga nih ya. Nah, ini yang paling jumbo nih, ini yang tengah-tengah nih, ini yang masih kecilnya ya. Yang paling jumbo, maaf nih ya, dulu bukan nggak sopan ya, minta maaf nih, minta maaf bener ya. Saya bandingkan pakai sepatu bot saya itu, saya kasih tahu kaki saya termasuk gede, jadi saya pakai sepatu bot itu ukuran 43, paling besar, paling jumbo. Nah, kita bandingkan baik. Nah, itu bunga sawit, itu sepatu bot. Nah kan, itu sepatu bot, ini bunga sawit, besar bunga sawit. Inilah istimewanya bibit unggul PPKS 239. Karena PPKS 239 itu termasuk bibit produk PPKS yang diunggulkan ya. Ini anakan yang ngambi itu udah kesohor babon-babon. Ini diperbarui lagi, disilang-silang lagi, jadilah super babon. Jadinya apa namanya, 239, termasuk pelepah panjang. Jadi jarak tanam yang direkomendasikan dari PT itu 9,3 kali 9,3, tapi kami sendiri nanam nggak ada segitu karena tanahnya mahal, cukuplah ditanam 9 kali 9. Nah, versi yang lain dari anak yang ngambi itu PPKS 718. Dia itu pelepah pendek tapi tersohor buahnya paling jumbo, besar-besar. Satu tandan bisa 1 angkong. 718 bisa 85 kilo. Tapi ada kelemahannya, cuman dikit. Jadi buahnya cuman 13 tandan kurang lebih per tahun. Ya, dia sebulan cuman 1 ya. Tapi hebat, memang berlipat-lipat besar sama yang lain, sama PPKS 239 kalah. Cuman yaitu sedikit tapi besar, sedikit tapi jumbo. Makanya yang kesohor ini mana 239, karena panen itu kan walaupun enggak jumbo kayak 718, tapi kan bisa langsam gitu loh, langsam terus ya. Jadi buahnya banyak walaupun enggak jumbo kayak 718. Ini kan betapa hebatnya nih kan lor ya. Jadi bunga sawit sebesar ini, lebih besar dari sepatu bot. Nah, bagaimana buahnya besok? Kita bisa bayangkan sendiri ya. Mudah-mudahan yang nanam 239 bersyukur,
karena tidak semua orang ngerti, karena kadang-kadang itu masih terprovokasi dengan pendapat orang-orang yang nggak berpendidikan. Katanya bibit cabutan itu sama saja, katanya berbuah juga sama, katanya bagus juga, laku juga sama lakunya, katanya. Ya sudah, silahkan, tidak apa-apa, tapi ya jangan nyesal, karena sawit yang cabutan itu potensi dura itu 50% lor. Yang 50% itu ya dura, ya 50% lagi normal. Jadi kalau dura 50% berarti kan dipotong sama pabrik itu harusnya 50%, karena memang digiling nggak mempan. Yang sawit yang uploadan kemarin itu, seperti video yang kemarin itu. Jadi kami beli janjangan kosong, satu truk itu, dalam satu truknya itu mungkin yang balik itu ada 2 kintal kalau ditimbang. Jadi nggak kuat, nggak kegiling, masih utuh. Jadi brondolannya itu masih utuh, masih diambil orang, dirontokin, dijual lagi, karena masih utuh, mesin nggak kemakan. Nah itulah, andai kata kita masih ngikuti pendapat orang yang nggak ngikuti kemajuan, kita nanam yang kayak gitu, nanti kalau ditolak PKS, yang rugi itu yang nanam, yang ngasih saran. Ya yang nanam itulah 30 tahun loh ruginya, bukan sebulan 2 bulan. Nah kalau ditolak PKS, dikembalikan 20% aja misalnya, kali 30 tahun, berapa ratus juta loh 1 hektarnya. Jadi makanya kita nggak boleh kolot, nggak boleh fanatik, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Terus kita mengetahui yang dikehendaki pabrik, yang mau dibeli itu kayak apa. Jadi harus kita ngikuti yang dibutuhkan konsumen, karena ini tidak seperti padi. Kalau padi KUD nggak mau beli, kita bisa simpen untuk cadangan beras untuk lumbung padi kita, keluarga kita. Kalau ini nggak bisa, disimpannya busuk. Makanya harus mengikuti permintaan pasar, jangan kita semaunya sendiri, karena ini komoditas untuk minyak ya, bukan untuk bahan pangan kayak padi, jagung, kedelai bisa ditimbun lama-lama, ini nggak bisa. Jadi kalau ditimbun busuk. Jadi bijak-bijaklah untuk menentukan sebelum nanti kita nyesal. Kalau buah sih buah, saya yakin buah, bukan enggak buah. Wong obat sekarang ada kok. Jadi ada paten gold, ada NPK yang macam-macam untuk perangsang buah. Jadi kita kalau membuahkan, insya Allah abal-abal pun buah. Tapi kalau tadi itu yang keliru dura, kita yang saro sendiri, kita sengsara sendiri 30 tahun lor. Nah ini dulur-dulur, penjelasan kami mengenai sawit yang tidak layak dan harus ditumbang. Cukup sekian, lain kali insya Allah kita ketemu kembali dengan bahasan dan tema yang lain. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat untuk dulur-dulur semua, untuk kemajuan kita bersama sebagai ilmu manfaat. Sekian dulur-dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.